Disinilah Mak Buyung mulai mencuci otak Dasima. Dia bilang gini ke Dasima, "Nyai, kamu itu perempuan muslimah yang taat. Kenapa kamu hidup bergelimpangan dosa sama orang kafir? Uangmu banyak, tapi nanti di akhirat kamu bakal disiksa." Di tengah jalan yang sepi, gelap, dan cuma bermodalkan obor kecil, tiba-tiba muncullah Bang Puasa dari balik semak-semak. Tanpa basa-basi, Bang Puasa langsung menyerang Dasima. Begitu dia menoleh ke arah belakang, di sudut ruangan berdiri sesosok wanita berkebaya putih dengan posisi leher yang terkulai miring seperti hampir putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel catatan si manis cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Cerita ini dimulai dari sebuah desa bernama Kuripan di daerah Bogor. Di sana hiduplah seorang gadis bernama Dasima. Kecantikan Dasima ini ternyata terdengar sampai di telinga orang-orang kaya di Batavia. Singkat cerita, ada seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Edward William, atau orang lokal sering memanggilnya Tuan William. Dia ini adalah seorang pengusaha kaya raya, kepercayaan pemerintah kolonial saat Inggris sempat berkuasa di bawah Raffles. Begitu melihat Dasima, Tuan William langsung jatuh cinta setengah mati. Dia pengen Dasima hidup bersamanya. Tapi kalian harus tahu, aturan zaman dulu ya di masa kolonial, pria Eropa kelas atas itu jarang banget yang menikahi perempuan pribumi secara resmi karena masalah status sosial dan hukum. Akhirnya Dasima dibawa ke Batavia untuk dijadikan seorang nyai. Istilah zaman dulu buat istri simpanan atau gundik. Nah, dari sinilah kehidupan Dasima berubah total secara materi. Dasima dipindahkan ke sebuah rumah mewah di kawasan Gambir atau Pejambon. Rumahnya besar dan Dasima selalu dihujani perhiasan emas, berlian, dan pakaian sustra yang mahal-mahal. Dari hubungan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Nancy. Dari luar kalau orang melihat Dasima seperti mikirnya, wah enak banget ya jadi Nyai Dasima, hidupnya bergelimangan harta suaminya yang kaya. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Di mata komunitas Eropa, dia tetap dianggap perempuan kelas bawah, cuma seorang pribumi piaraan. Sementara di mata masyarakat pribumi sendiri, Dasima dianggap wanita amoral yang menjual diri demi harta ke orang kafir. Dia kesepian di dalam sangkar emasnya sendiri. Karena kesepian dan rindu dengan kehidupan lamanya, Dasima ini sering minta izin ke Tuan William buat pergi ke pasar atau sekedar jalan-jalan ke kawasan pemukiman warga lokal. Dan disinilah petaka itu dimulai. Ada seorang pria bernama Samiun. Dia ini seorang kusir bendi atau kereta kuda asal Kuitang. Samiun ini sebenarnya udah punya istri namanya Siti. Tapi dasar emang niatnya yang serakah dan malas. Begitu dia melihat Nyi Dasima lewat dengan segala kemewahan dan perhiasannya, otak licik Samiun langsung bekerja. Dia nggak cuma naksir sama kecantikan Dasima, tapi dia mengincar kekayaan yang dimiliki Dasima. Tapi bagaimana caranya kusir kereta biasa bisa mendekati istri simpanan tuan tanah Inggris yang dijaga ketat? Samiun ini pintar, dia pakai taktik manipulasi psikologis. Dia meminta bantuan seorang mak comblang tua bernama Mak Buyung untuk mendekati Dasima. Mak Buyung ini perlahan-lahan masuk ke kehidupan Dasima, so akrab jadi teman curhat Dasima. Disinilah Mak Buyung mulai mencuci otak Dasima. Dia bilang gini ke Dasima, "Nyai, kamu itu perempuan muslimah yang taat. Kenapa kamu hidup bergelimangan dosa sama orang kafir?
uangmu banyak tapi nanti di akhirat kamu bakal disiksa. Dasima yang dasarnya polos dan emang dari dulu memendam rasa bersalah karena status gundiknya, langsung kena mentalnya, dia ketakutan. Di saat Dasima merasa rapuh, Mak Buyung lalu mengenalkan Samiun. Samiun berakting seolah-olah dia itu pria yang soleh, penuh perhatian dan berjanji bakal menyelamatkan Dasima dunia akhirat dengan cara menikahinya. Ditambah lagi kabarnya Samiun ini sampai main dukun atau pakai ilmu pelet buat memikat Dasima. Intinya Dasima benar-benar termakan bujuk rayu itu. Dia mulai mengemas semua perhiasan emas, berlian, dan uang tunai miliknya secara diam-diam dari rumah Tuan William. Puncaknya, pada suatu malam, Dasima nekat kabur dari rumah Tuan William. Dia meninggalkan kemewahan Pejambon dan sedihnya lagi, dia terpaksa meninggalkan anak perempuannya Nancy. Dasima cuma membawa satu tas besar berisi seluruh harta kekayaannya. Dasima akhirnya menikah dengan Samiun dan tinggal di kawasan Kuitang. Dia resmi jadi istri kedua. Di awal pernikahan, Dasima mikir dia bakal dapat kedamaian, tapi tebak apa yang terjadi? Begitu harta Dasima berpindah tangan ke dompet Samiun, topeng aslinya langsung terbuka. Samiun ternyata adalah suami yang kasar. Harta Dasima dipakai buat foya-foya dan menyenangkan istri pertamanya, Siti. Sementara Dasima, dia malah diperlakukan kayak pembantu di rumah itu. Dia sering dimarahin, disindir oleh Siti, dan dibatasi ruang geraknya. Dasima sadar kalau dia sudah salah melangkah. Kamar emas yang dulu dia benci di rumah Tuan William ternyata jauh lebih manusiawi dibanding rumah Samiun yang penuh tekanan. Dasima mulai sering menangis dan menuntut hartanya dikembalikan. Dia bahkan sempat mengancam bakal melaporkan Samiun ke polisi kolonial dan berniat balik lagi ke Tuan William. Mendengar ancaman itu, Samiun panik. Pikirnya kalau Dasima melapor, habislah riwayat Samiun. Dia bakal dipenjara dan semua harta rampasannya bakal diambil kembali. Dari kepanikan inilah muncul ide gila di kepala Samiun. Dasima harus dilenyapkan selamanya. Untuk mengeksekusi rencana kejinya, Samiun nggak mau mengotori tangannya sendiri. Dia menyewa seorang pembunuh bayaran, seorang jawara atau preman kejam yang ditakuti di daerah Jembatan Prapatan, namanya Bang Kuasa. Suatu malam, dengan alasan mau mengajak Dasima pergi ke acara, Samiun membawa Dasima keluar rumah. Dasima nggak menaruh curiga sama sekali. Dia dandan begitu cantik, rapih, pakai kebaya putih andalannya, dan memakai beberapa perhiasan emas yang tersisa. Mereka berjalan menyusuri malam di sekitar daerah Pejambon. Tepat di tepi aliran Kali Ciliwung yang waktu itu masih rimbun banget sama pohon-pohon besar, di tengah jalan yang sepi, gelap, dan cuma bermodalkan obor kecil, tiba-tiba muncullah Bang Kuasa dari balik semak-semak. Tanpa basa-basi, Bang Kuasa langsung menyerang Dasima. Dasima sempat menjerit histeris minta tolong ke suaminya. "Samiun, tolongin aku." Tapi apa yang dilakukan Samiun? Dia cuma berdiri diam sambil menonton dengan pandangan dingin. Bang Kuasa memukul kepala Dasima hingga pingsan, lalu dengan kejam melukai bagian leher perempuan malang itu sampai meninggal. Setelah memastikan Dasima nggak bernyawa lagi, mereka melucuti sisa perhiasannya. Biar nggak ketahuan, mereka pun melemparkan jasad Dasima begitu saja ke dalam aliran Kali Ciliwung yang deras. Banyak orang percaya kalau kematian yang setragis itu menyisakan energi dendam yang sangat kuat. Arwah Nyai Dasima dikabarkan nggak tenang dan langsung menuntut balas.
Malam itu juga Samiun dan istri pertamanya Siti lagi menghitung perhiasan emas hasil rampasan dari Dasima. Gak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Bunyinya percis kayak pintu lemari pakaian yang lagi dibuka tutup. Siti pun langsung mengecek ke kamar, tapi anehnya lemari itu masih tertutup rapat. Pas Siti memutuskan buat balik badan, tengkuknya mendadak terasa dingin. Kayaknya ada yang kayak niup pelan dari belakang. Begitu dia menoleh ke arah belakang, di sudut ruangan berdiri sesosok wanita berkebaya putih dengan posisi leher yang terkulai miring seperti hampir putus. Seketika itu juga Siti menjerit histeris. Samiun yang mendengar jeritan itu langsung lari nyamperin lalu memeluk istrinya yang udah gemetaran parah. Siti nyeritain semua yang baru aja dia lihat, tapi pas Samiun ngecek ke sudut kamar, nihil, gak ada siapa-siapa di sana, kosong melompong. Besok malamnya giliran Samiun yang kena apes. Ceritanya, dia baru saja pulang dari rumah kerabatnya dalam kondisi agak teler abis minum minuman keras. Pas lagi jalan sendirian ngelewatin jalan yang sepi, samar-samar dia melihat ada sosok perempuan berkebaya di depannya. Saat diperhatiin pelan-pelan, loh itu kan mirip banget sama Dasima. Tapi nggak pakai lama, sosok itu hilang gitu aja dari pandangannya. Samiun mulai celengak-celinguk kayak kebingungan gitu. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah jatuh di belakangnya, disusul suara bisikan perempuan yang memanggil namanya mendayu-dayu. Samiun. Samiun langsung menoleh ke belakang dan di sanalah Dasima berdiri tegak dengan kepala yang hampir terputus, menatapnya dengan penuh amarah. Samiun langsung lari kocar-kacir sampai akhirnya ketemu seorang warga dan dia pulang diantar sampai rumah dengan selamat. Beberapa hari setelah penghilangan nyawa Dasima, gemparlah seluruh Batavia. Mayat seorang perempuan ditemukan mengambang di Kali Ciliwung. Tapi anehnya, posisi mayat itu ditemuin tepat tersangkut di belakang rumah Tuan William. Secara logika, arus Kali Ciliwung itu kan luas dan panjang, harusnya bisa hanyut kemana aja. Tapi masyarakat lokal percaya arwah Dasima sendiri yang sengaja menuntun jasadnya sendiri biar tersangkut di dekat rumah pria yang pernah mencintainya. Dia pengen Tuan William tahu kalau dia udah diakhiri hidupnya secara keji, sekaligus petunjuk gaib buat mengungkap siapa pelakunya. Dan benar saja, begitu Tuan William melihat jasad itu, dia langsung mengenali kalau itu Dasima. Dari penemuan jasad dan bantuan cerita mistis warga sekitar jembatan perapatan yang sering melihat penampakan wanita menangis di tepi sungai, polisi kolonial nggak butuh waktu lama buat menangkap Bang Puasa dan Samiun. Konon saat ditangkap kondisi kejiwaan Samiun udah setengah gila karena terus-terusan dihantui oleh bayangan Dasima. Akhirnya Bang Puasa dijatuhi hukuman gantung di depan publik di halaman Stadhuis dan Samiun pun dapat hukuman yang sangat berat. Dendam Dasima pun terbayar tuntas. Nah, itu dia cerita tentang misteri dan tragedi kehidupan Nyai Dasima. Salah satu contoh nyata betapa tragisnya kehidupan perempuan pribumi di masa kolonial dulu. Dasima hanyalah korban dari sistem yang tidak adil sekaligus korban dari ketamakan manusia seperti Samiun. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan misterius lainnya. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.